Melihat sorotan berita internasional di Sapa Dunia, Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan, saudara. Militer Israel yang merilis video memperlihatkan sebuah serangan yang diklaim ditujukan ke markas kelompok Hamas di Gaza. Serangan diklaim sukses dan melumpuhkan peluncur roket milik kelompok Hamas. Juru bicara militer Israel mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan markas kelompok Hamas yang sekaligus jadi lokasi peluncuran rudal yang sering menyerang wilayah selatan Israel. Israel juga menyebut Angkatan Udara menargetkan sejumlah lokasi yang diduga merupakan fasilitas milik Hamas di tengah permukiman di Gaza. Sementara itu, aktivis perdamaian Palestina dan Israel berkumpul dan menggelar aksi protes menentang perang dan serangan brutal militer atas Israel yang terus terjadi di Gaza. Dengan menggunakan sejumlah peralatan dapur dan mengibarkan sejumlah spanduk serta poster yang mengutuk perang di Gaza, para pengunjuk rasa berkumpul dan menggelar aksi protes di pusat kota Beit Jala, tepi barat. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam organisasi pejuang untuk perdamaian ini merupakan gabungan warga Israel dan Palestina yang terenyuh dengan penderitaan warga Gaza yang terjebak dalam perang dan jadi sasaran brutal tentara Zionis Israel. Pengunjuk rasa menuntut segera dilakukannya gencatan senjata dan diakhirkannya blokade untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza. Israelis and Palestinians together trying to send a message to the Israeli government and to the world that this has to stop. There is another way. There is an alternative to all these atrocities. These have to stop the starvation, the systematic demolition of houses, the killing of innocent people. This has been going on for months and months and months, and the government is not going to stop unless it is stopped. اليوم ضد الإبادة الجماعية اللي بتصير في غزة وضد التجويع وضد التطهير العرقي اللي بصير في الضفة من جيش الاحتلال والمستوطنين في كل مناطق الأراضي الفلسطينية. Saudara, di tengah pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan akan mencaplok wilayah Gaza sepenuhnya, kondisi kota mayoritas hancur. Hampir tak ada gedung yang selamat termasuk rumah sakit dan sekolah. Kehancuran terlihat di seluruh kota Gaza Sementara itu, saudara, pemerintah Italia mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Bantuan pangan tersebut akan dikirimkan melalui udara di atas Gaza. Bantuan berupa 100 ton bahan pangan ini akan dikirimkan ke Yordania dan selanjutnya dijatuhkan melalui udara di atas jalur Gaza. Ini dilakukan menyusul langkah serupa beberapa negara di Eropa lantaran warga Gaza tengah mengalami krisis pangan. Akan tetapi, PBB menyebut penjatuhan bantuan dari udara ini mahal dan berbahaya bagi warga Gaza. Saudara, ribuan warga Palestina terlihat membawa karung-karung tepung di punggung mereka saat kembali dari perlintasan Zikim yang menjadi salah satu titik distribusi bantuan. Warga menyebut tepung itu sebagai emas putih untuk menggambarkan betapa mahalnya nilai dan kelangkaan bahan pangan itu. Ribuan warga Palestina tampak memanggul karung-karung tepung di punggung mereka, menyusuri jalan berdebu di bawah terik matahari Gaza. Mereka baru saja keluar dari perlintasan Zikim, salah satu titik distribusi bantuan yang dibuka terbatas, membawa apapun yang bisa mereka selamatkan, tepung, bahan pokok, dan harapan. Isa Kader, seorang guru bahasa Arab yang mengungsi dari Gaza Utara, membawa sekarung tepung untuk keluarganya yang beranggotakan 6 orang. Mereka terpaksa berpindah-pindah tenda sebanyak 6 kali. Kader menggambarkan tepung bantuan itu sebagai emas putih. واحنا اهل غزه بنعتبر هذا الطحين هو الذهب الابيض وما اجبرني يا جماعه اني اجي هذا المكان الا توفير لقمه العيش. صرت حوالي 15 كيلو وزحفت 3 كيلو وجيت تحت اطلاق النار والله يعلم وودعت اولادي قبل ما اجي هان ودعتهم
على إنه ممكن أجي محمل أو أجي مصاوب. Hari Selasa lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan aksi militer yang lebih luas di Gaza. Tekanan baru terhadap Netanyahu muncul ketika Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas telah melampaui 61.000. Lembaga itu melaporkan kematian baru warga Palestina yang kelaparan saat mencari makan di titik-titik distribusi. Di tengah meningkatnya keputusasaan, Badan Pertahanan Israel yang mengoordinasikan bantuan mengumumkan kesepakatan dengan pedagang lokal untuk meningkatkan pengiriman bantuan. Ratusan warga Palestina telah tewas akibat tembakan Israel sejak Mei saat menuju lokasi distribusi makanan, paket bantuan udara, dan konvoi bantuan menurut saksi mata, pejabat kesehatan setempat, dan kantor hak asasi manusia PBB. Militer Israel mengatakan mereka hanya melepaskan tembakan peringatan dan membantah jumlah korban jiwa. Lima orang tewas pasca serangan udara Israel yang menghantam sebuah mobil di Anjar, Lebanon. Sebelumnya, saudara, sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah pada November lalu, Israel telah melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon. Dari rekaman video ini memperlihatkan sebuah mobil hancur pasca serangan yang dilakukan Israel. Otoritas setempat menyebutkan serangan di Jalan Masna ini mengakibatkan 5 orang tewas dan 10 warga luka-luka. Hingga kini, saudara, otoritas Israel belum memberikan pernyataan atas serangan di wilayah Lebanon ini. وطرت الشظايا حوالي، الضرب الثاني كانت أزتها أكثر وملأت العالم اللي كلها حوالي تلقح. Saudara, 10 orang tewas dan 33 orang hilang setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Yuchong di Provinsi Kansu, Barat Laut Cina. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Pagi.